Tisa, sebelum menjawab pertanyaan to the point tadi, pertama saya perlu tegaskan NU sebagai basis pemilih Muslim yang secara elektoral punya signifikansi itu tidak terbantahkan. Jadi 50% dari total Muslim di Indonesia itu mengaku dekat dengan NU. Jadi ormas terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di dunia adalah NU. Tetapi jangan lupa pilihan warga NU itu juga tidak monolitik. Jadi meskipun elit NU dicalonkan baik sebagai capres atau cawapres, itu tidak serta-merta warga NU memilihnya. Karena warga NU makin independen dan otonom. Rashid Baswedan sebagai presiden, tentunya kali ini kita sungguh-sungguh waktu semakin dekat dan tidak ada kata lain, Anies wajib menang Pilpres 2024. Itu adalah harapan kami, harapan seluruh masyarakat Indonesia agar kami mendapat perubahan, agar mendapat pimpinan yang. Nah, karena itu kemudian saya juga kenal sekali dengan Pak Anies, karakter beliau baik, berhasil memimpin Jakarta. Jadi saya yakin bahwa Indonesia itu akan lebih baik dengan Pak Anies. Sehingga saya mengusulkan atau berinisiatif sendiri untuk ikutan bergabung. Jadi luar biasa ya. Pak Anies bukan milik DKI aja, tapi Pak Anies milik nasional. Pak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 agar Indonesia tersenyum. Apa yang mendasari teman-teman dari Akrab ini Bang untuk mendorong Pak Anies ini? Ya, kita melihat banyak keberhasilan Pak Anies dalam memimpin DKI Jakarta dan merealisasikan janji-janji terhadap masyarakat DKI. Dari teman-teman Akrab. Beliau ini kan akademis dan beliau adalah cucu dari pejuang bangsa Indonesia juga, gitu kan. Kemudian dari santunnya beliau, dari cara beliau bicara, gitu kan, lebih merakyat. Formas NU, Pati ajak warga NU memilih Anies. Formas NU atau Forum Masyarakat Santri Nusantara, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengajak warga NU di wilayah Kabupaten Pati memilih Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia pada pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Formas NU Kabupaten Pati, Tamam, pada kbanews.com, Kamis 16 Maret kemarin. Namun demikian, Formasi NU Pati belum memasang target raihan suara warga NU di wilayah Kabupaten Pati dalam memberikan suaranya terhadap Anies Baswedan. Formas NU baru saja terbentuk, kami masih akan menunggu arahan lebih lanjut dari pusat. Dan kami akan mengumpulkan kawan-kawan simpatisan Pak Anies Baswedan terlebih dahulu, ujar Tamam. Ketua Umum Formas NU Rauf Koisyeri mengatakan bahwa Anies Baswedan merupakan pimpinan yang memenuhi kriteria sidik, amanah, tabligh dan fatona. Mas Anies merupakan pemimpin yang mengayomi dan melindungi seluruh warga negara Indonesia, kata Rauf di Jakarta. Rauf menilai selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta merupakan pemimpin yang mengayomi dan melindungi warganya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Beliau mampu menghadirkan harmoni, toleransi, dan kondusivitas politik masyarakat Jakarta yang berkeadaban, imbuhnya. Rauf melihat saat ini Anies Baswedan mempunyai visi perubahan dan keberlanjutan untuk Indonesia yang lebih baik dalam Pilpres 2024. Bagi kami hal ini selaras dengan prinsip dan kaidah yang dipegang teguh oleh kalangan santri dan pecinta serta pengamal sholawatan, tutur Rauf. Peran ini adalah kami percaya bahwa yang
aspirasi untuk perubahan ini bisa tersalurkan lewat gerakan-gerakan relawan. Tentu saja dalam perjalanannya mereka akan berkoordinasi partai politik sehingga bisa berjalan seiring dan deklarasi ini nyata yang saya sampaikan. Bukti nyatanya 2004. Di 2004, Ibu Mega mendapuk Kiai Hasyim Muzadi sebagai cawapres. Kemudian Pak Wiranto memilih Gus Solahuddin Wahid sebagai cawapres. Tapi kedua pasangan ini yang maju di 2004 dengan cawapres ketua PBNU saat itu plus adiknya Gus Dur ternyata kalah oleh SBY yang memilih NU pinggiran, namanya Yusuf Kala. Yusuf Kala ini kan orang NU, pengurus PWNU, tetapi bukan bagian dari darah biru. Tetapi warga NU memilihnya. Ya, jadi poin saya adalah warga NU sudah sangat pintar untuk memilih mana yang dianggap tepat sebagai capres dan cawapres. Jadi meskipun elit NU mendapatkan posisi sebagai capres atau cawapres, tidak serta-merta dipilih oleh umatnya. Karena umat NU sangat beragam. Nah, itu melambangkan, kalau kita lihat lambang NU itu kan seperti bumi yang dilingkari oleh tali yang longgar. Itu artinya NU itu sangat terbuka, inklusif, menampung banyak keberagaman, termasuk keberagaman pilihan politik. Itu yang kedua. Nah, pertanyaan Tisa tadi adalah bagaimana dengan Hovifah? Siapa yang paling tepat untuk memilih Hovifah sebagai pendampingnya? Nah, tiga-tiganya, tiga capres teratas yang Tisa sebut tadi, itu juga punya kepentingan memilih Hovifah. Hal itu disampaikan Ketua Formas NU Kabupaten Pati, Tamam, pada kbanews.com, Kamis 16 Maret kemarin. Namun demikian, Formasi NU Pati belum memasang target raihan suara warga NU di wilayah Kabupaten Pati dalam memberikan suaranya terhadap Anies Baswedan. Formas NU baru saja terbentuk, kami masih akan menunggu arahan lebih lanjut dari pusat. Dan kami akan mengumpulkan kawan-kawan simpatisan Pak Anies Baswedan terlebih dahulu, ujar Tamam. Ketua Umum Formas NU Rauf Koisyeri mengatakan bahwa Anies Baswedan merupakan pimpinan yang memenuhi kriteria sidik, amanah, tabligh dan fatona. Mas Anies merupakan pemimpin yang mengayomi dan melindungi seluruh warga negara Indonesia, kata Rauf di Jakarta. Rauf menilai selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta merupakan pemimpin yang mengayomi dan melindungi warganya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Beliau mampu menghadirkan harmoni, toleransi, dan kondusivitas politik masyarakat Jakarta yang berkeadaban, imbuhnya. Rauf melihat saat ini Anies Baswedan mempunyai visi perubahan dan keberlanjutan untuk Indonesia yang lebih baik dalam Pilpres 2024. Bagi kami hal ini selaras dengan prinsip dan kaidah yang dipegang teguh oleh kalangan santri dan pecinta serta pengamal sholawatan, tutur Rauf.